wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat berjumpa dengan Pak Guru. Sebelumnya, bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini, sebagai bentuk presensi silahkan komen di komentar di bawah ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa belajar bersama melalui video ini. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Anak-anakku, langsung saja kita berjumpa hari ini untuk belajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 5 semester 2. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita awali kegiatan kita dengan membaca doa bersama. Marilah kita angkat kedua tangan kita untuk melakukan doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar mengenai surat Al-Ma'un. Yang mana Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Al-Ma'un, dalam surat Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Dan juga, masih ingatkah kalian kalau surat Al-Ma'un itu tergolong surat Makkiyah? Apa artinya surat Makkiyah? Yaitu surat yang diturunkan di kota Mekkah. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita masuk dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 7, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Peserta didik dapat menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman.
Makna Rasul. Rasul menurut bahasa artinya utusan. Sedang Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menurut istilah agama yaitu laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Sedangkan Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Perhatikan surat Al-An'am ayat 48 berikut ini. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirina. Artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul, yaitu untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah bagi orang yang menaati perintahnya, bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus orang laki-laki pilihan. Mempercayai adanya Rasul Allah adalah wajib hukumnya bagi setiap Muslim. Mengimani adanya Nabi dan Rasul maksudnya adalah percaya dengan sepenuh hati, yakin bahwa Allah telah mengutus utusannya, yaitu para Nabi dan Rasul. Adapun tugas utama para Rasul adalah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengajak manusia untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Berikutnya, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan memberi kabar siksa bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul.
Artinya, sifat yang harus dimiliki seorang rasul, yaitu satu, siddiq, artinya benar. Siddiq artinya jujur dan benar. Seorang rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil rasul bersifat kadzib, yang artinya berkata dusta atau bohong. Meneladani sifat siddiq bagi rasul dengan cara berpikir, bertutur kata, dan berbuat yang benar sesuai dengan perintah agama. Hindari perbuatan dusta atau bohong yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Seorang rasul mustahil bersifat khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Rasul wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus dapat dipercaya dan tidak boleh ingkar janji. Meneladani sifat amanah bagi Rasul dengan cara kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Jangan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pada kita. Ya. Yang ketiga, tablik artinya menyampaikan. Seseorang atau seorang rasul mustahil bersifat hitman, artinya menyembunyikan. Para rasul harus menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Meneladani sifat tablik bagi Rasul dengan cara menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang lain, mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Jangan menyembunyikan kebenaran walaupun sekecil apapun. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang rasul mustahil bersifat baladah, artinya bodoh. Meneladani sifat fatanah bagi rasul dengan cara senantiasa belajar yang rajin agar hidup menjadi cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Kemudian sebagai kesimpulan, marilah kita membiasakan sikap terpuji seperti contoh berikut ini. Yang pertama, berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau diberi amanah seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, dan kepada yang lainnya. Yang keempat, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Langkah berikutnya,
anak-anak, silakan kalian kerjakan soal yang ada di video ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian kerjakan, kalian tulis, kalian jawab. Kemudian jawabannya nanti diberikan kepada Pak Guru. Nah, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan kali ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Pak Guru mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.